Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Awwab At-Tamimi yang saya muliakan, pemuka agama, pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Riwayat hidup Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ulamatu Al-Hajj Ismail Mundu. Asal usulnya, Haji Ismail adalah keturunan Raja Sawito, Sulawesi Selatan. Beliau lahir pada tahun 1287 Hijriah, berkenaan dengan tahun 1870 Masehi. Ayah beliau bernama Daeng Abdul Karim alias Daeng Talengka bin Daeng Palewo, Arungi Lamungkona bin Arungi Macena Palewo bin Arungi Beteng, Wajo, Sulawesi Selatan, keturunan Madu Kendeng. Ringkasnya, beliau adalah keturunan Raja Sulawesi Selatan dan waktu kecilnya lebih dikenal dengan nama Mundu. Pendidikannya, sebagai anak yang taat beragama, mulanya Mundu diajar oleh pamannya atau saudara ibunya yang bernama Haji Muhammad bin Haji Ali. Dan berkat otaknya yang cerdas, dalam waktu 7 bulan Mundu dapat menghatamkan kitab suci Al-Quran, yaitu 30 juz itu dengan baik. Kemudian orang tuanya menyerahkan Mundu untuk mempelajari kitab-kitab agama kepada seorang ulama yang terkenal pada masa itu, yang bernama Haji Abdullah Ibnu Salam alias Haji Abdullah Bilawah di desa Sungai Kakap, Pontianak. Beliau ini juga dikenal sebagai ulama batu penguji. Setelah ulama Haji Abdullah Ibnu Salam berpulang ke rahmatullah, Mundu melanjutkan pelajarannya kepada seorang ulama yang lebih terkenal lagi, bernama Sayyid Abdullah Az-Zawawi, yaitu Mufti Makatul Mukarramah, ke tanah suci Mekah. Mundu menunaikan ibadah haji ketika masih remaja, dan di sana Mundu mengakhiri masa remajanya, menikah dengan seorang bangsa kulit hitam suku Habsyi bernama Ruslan. Selanjutnya Mundu melanjutkan pelajaran kepada 2 orang guru yang bernama, 1. Tuan Umar Sumbawa, dan yang kedua Makro alias Buang Lompo dari suku Bugis. Makro adalah seorang ulama yang hafal semua kitab-kitab yang dimilikinya. Beberapa lama kemudian istri Mundu, Ruslan, berpulang ke rahmatullah, dan kemudian lagi Mundu menikah dengan seorang wanita berasal dari Pulau Sarasan. Kemudian Mundu menikah dengan seorang wanita berasal dari Pulau Sarasan bernama Hajjah Aisyah. Setelah menikah, Mundu turun ke Jawi, Indonesia, menuju Pulau Sarasan. Disinilah Mundu mulai dikenal dengan nama Haji Ismail, karena beliau Hajjah Aisyah berpulang ke rahmatullah. Setelah itu beliau kembali ke kampung halamannya di desa Sungai Kakap, Pontianak, dan di sana beliau menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan saudara sepupunya bernama Hafifah binti Haji Ismailah. Dari perkawinan beliau inilah mendapatkan zuriat 3 orang anak yang bernama, 1. Ambok Saro alias Openg, laki-laki, dan yang kedua Ambok Sulo, laki-laki, dan yang ketiga Fatmah, perempuan. Tidak berapa lama kemudian istri beliau Hafifah juga berpulang ke rahmatullah, dan beliau selanjutnya kembali naik ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Dalam perjalanan menuju ke tanah suci Mekah, yaitu di kota Pontianak, beliau lebih dahulu menikah dengan seorang bangsa Arab
suku Nato bernama Haja Asma binti Sayyid Abdul Qadir Nato. Kemudian beliau bersama istrinya melanjutkan perjalanan ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu pengetahuannya kepada guru yang keempat bernama Sayyid Abdullah Az-Zawawi. Beliau belajar dengan tekun secara terus-menerus sehingga memperoleh ilmu yang sangat memuaskan. Kembali ke Jawi, Indonesia. Pada tahun 1904 atau berkenaan 1323 Hijriah, Nabi Ismail kembali ke tanah air dan menetap di desa Teluk Pakedai, Kerajaan Kubu, Pontianak, Kalimantan Barat. Di desa ini beliau mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan yang sangat merajalela. Pada waktu itu di desa Teluk Pakedai dan sekitarnya, termasuk desa Tanjung Bunga, merupakan daerah yang sangat rawan. Seringkali terjadi pertumpahan darah, bunuh-membunuh sesama umat Islam. Bahkan banyak terjadi di antara keluarga mereka sendiri. Ini akibat kurangnya ilmu pengetahuan agama yang dimiliki mereka. Syukur alhamdulillah, berkat adanya Haji Ismail menaburkan ilmu pengetahuan agama, maka dapatlah mereka kembali ke jalan yang lurus, sehingga kejahilan yang mengerikan itu dapat diatas dan dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Jadi mufti Kerajaan Kubu. Pada tahun 1907 atau bersamaan dengan 1326 Hijriah, Guru Haji Ismail mendapat kepercayaan dari pemerintah Kerajaan Kubu untuk memangku jabatan mufti Kerajaan Kubu, yaitu suatu jabatan bagi kaum muslimin dipandang sangat mulia. Pada jabatan ini Guru Haji Ismail tidak membatasi diri hanya sebagai penjawab pertanyaan pemerintah saja, tetapi beliau memperluas tugas untuk kepentingan kaum muslimin. Apa saja masalah yang timbul dari kalangan kaum muslimin yang dihadapkan kepada beliau dilayani dengan senang hati dan diselesaikan dengan baik. Atas segala inisiatif dan pengaruh beliau ini oleh pemerintah Kompeni Belanda pada tanggal 31 Agustus 1930 atau bersamaan 1349 Hijriah, memberikan penghargaan berupa bintang jasa dan honorium dari Ratu Wilhelmina. Demikian jabatan terhormat itu dijabatnya sampai beliau kembali menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Membangun Masjid Batu. Pada tanggal 4 Zulhijjah 1345 Hijriah atau berkenaan 1926 Masehi, Guru Haji Ismail bersama seorang bernama Dato Penghulu Haji Haruna bin Haji Ismail membangun Masjid Batu. Dato Penghulu Haji Haruna berasal dari Batu Pahat Johor Malaya atau sekarang lebih dikenal dengan nama Malaysia. Beliau ini paling banyak mempunyai andil dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Batu dan tidak segan-segan mengorbankan harta bendanya demi amal jariah untuk suksesnya pembangunan Masjid Batu. Rencana semula Masjid Batu dibangun tidak mempergunakan bahan dari kayu, hanya mempergunakan bahan batu bata. Justru karena itulah dinamakan Masjid Batu. Tetapi nama yang sebenarnya Masjid Nasrullah dan mulai ditempati sholat Jumat pada tahun 1929 Masehi, 26 Masehi dan bersamaan 1348 Hijriah. Kunjungan ulama dari Madinah. Pada tahun 1930 Hijriah Masehi atau bersamaan 1340 Hijriah, 49 Hijriah, Guru Haji Ismail dikunjung oleh dua orang ulama dari kota Madinah. Pertama, Sayyid Abdus Sattar dan yang kedua Sayyid Nasir. Sayyid Abdus Sattar ini adalah imam Masjid Madinah, ulama yang hafal kitab suci Al-Quran. Sungguh pun demikian itu, masih memperdalam ilmunya kepada Guru Haji Ismail selama 3 bulan di desa Teluk Pakedai. Dalam bulan suci Ramadan beliau mendapat kepercayaan dari Guru Haji Ismail untuk memimpin menjadi imam sholat tarawih di Masjid Batu. Dengan keahliannya menghafal Al-Quran, beliau mempergunakan ayat dalam sholat tarawih 2 juz setiap 1 malam.
Demikian seterusnya sampai 1 bulan. Beliau dapat menghatamkan kitab suci Al-Quran 2 kali dalam sholat tarawih. Setelah itu, beliau kembali ke kota asalnya Madinah. Berselang beberapa lama kemudian, Guru Haji Ismail dikunjungi lagi 3 orang ulama besar yang bernama Sayyid Hasan Japri, yaitu seorang mufti Hadramaut, Sayyid Alwi, yaitu seorang ulama dari kota Yaman, Sayyid Ahmad Jabalawi, yaitu seorang ulama dari kota Mesir. Salah seorang di antara ulama tersebut di atas, yaitu Sayyid Ahmad Jabalawi, yang lengkap dengan ijazahnya. Beliau datang untuk mengajar anak-anak menghafal kitab suci Al-Quran dengan syarat harus ada 40 orang anak yang bisa. Tetapi setelah diadakan ujian, yang lulus hanya 7 orang anak saja. Dengan demikian, beliau tidak jadi mengajar di Masjidil Haram. Pada tahun 1937 Masehi atau bersamaan dengan 1356 Hijriah, Guru Haji Ismail berangkat lagi ke Tanah Suci Mekah bersama keluarganya untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Di samping itu beliau mengajar pula di Masjidil Haram bagian sebelah Safa dan nama perkumpulan Jami'ut Santanas. Sedang di sebelah Marwah diasuh oleh Guru Haji Ja'far. Dalam mengajar di Masjidil Haram beliau mendapat bantuan dari Ratu Wilhelmina. Kemudian bantuan itu oleh Guru Haji Ismail dibagikan kepada tiap orang muridnya pula, berupa uang sebanyak 10 real dan beras 10 kilo tiap 1 minggu. Pada waktu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, menunaikan ibadah haji. Di sana beliau disambut oleh Guru Haji Ismail bersama Sayyid Ali Az-Zawawi bin Sayyid Abdullah Az-Zawawi dan Raja Mekah, serta menemani ukuf di Padang Arafah. Demikian pula halnya Sultan Hamid II bin Sultan Muhammad Al-Qadri pada waktu menunaikan ibadah haji juga disambut oleh Guru Haji Ismail beserta Sayyid Ali Az-Zawawi bin Sayyid Abdullah Az-Zawawi dan Raja Mekah. Dalam pertemuan itulah Sultan Hamid II menceritakan kepada Guru Haji Ismail bahwa keluarga dan murid-murid beliau di Pontianak sangat rindu. Bahkan ada yang memberitakan beliau sudah meninggal dunia dan membacakan doa arwah. Dengan adanya berita dari Sultan Hamid II itulah, maka pada tahun 1367 Hijriah bersamaan 1948 Masehi, Guru Haji Ismail pulang ke Indonesia dengan menggunakan kapal air. Para penumpang kapal itu yang berjumlah 1.500 orang mengaku murid Haji Ismail mundur. Sehingga mereka semuanya itu dibebaskan dari biaya kapal atas nama Haji Ismail. Semua biaya ditanggung oleh Ratu Wilhelmina. Sewaktu beliau tiba di Jakarta, disambut muridnya yang bernama Kiai Haji Wahid Hashim, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama. Kemudian beliau menemui 2 orang teman muridnya yang bernama, 1. Habib Ali Habsyi di Kuitang, dan kedua Kiai Palah di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya beliau meneruskan perjalanannya pulang ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan setelah tiba di Pontianak, beliau disambut oleh murid-muridnya yang ada di Pontianak dengan sangat gembira dan mencucurkan air mata. Melihat beliau rupanya masih hidup dan segar bugar, seolah-olah mereka bermimpi melihat kenyataan ini. Dan akhirnya beliau meneruskan perjalanannya ke desa Telur Pakedai. Di desa inilah beliau menetap sampai berpulang ke rahmatullah. Pada tanggal 8 Ramadan 1367 Hijriah atau berkenaan dengan 1948 Masehi, istri beliau yang bernama Hajjah Asma binti Haji Syekh Abdul Qadir Nato berpulang ke rahmatullah. 2 tahun kemudian beliau menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Zaleha binti Haji Muhammad Said, suku Bugis. Kitab-kitab karangan beliau: 1. Tafsir kitab suci Al-Quran terjemahan bahasa Bugis. 2. Usul tahqiq, hukum tauhid secara mendetil. 3. Mukhtasarul Mannan, masalah tauhid. 4. Jadwal nikah, pengesahan Mufti Johor Malaya, Malaysia tahun 1358 Hijriah. 5. Majmu'ul Mirasah,
masalah hukum faraid. 6. Buku kecil zikir tauhidiyah. Detik-detik terakhir. Pada tanggal 30 Jumadil Awal 1377 Hijriah atau berkenaan dengan 1957 Masehi, kesehatan Guru Haji Ismail mulai menurun. Sedang rumah beliau belum rampung diperbaharui dan untuk sementara beliau menginap di kantornya di samping Masjid Batu Nasrullah. Pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1377 Hijriah, beliau memanggil beberapa orang muridnya, di antaranya Husin Haji Ahmad, Haji Abbas bin Haji Suku, Muhammad Saleh bin Haji Yakub, dan banyak lagi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah muridnya berkumpul, maka mulailah beliau menceritakan tentang mimpinya tadi malam. Aku bermimpi melihat langit terbuka dan di perbelahan langit itu aku melihat satu tangga yang ujungnya di sebelah bawah berbetulan dalam kamarku ini. Setelah itu aku lihat dua orang yang turun membawa ceper, di dalamnya lengkap dengan alat-alat kapal. Setelah dua orang itu naik kembali, maka aku lihat satu orang turun lagi dengan membawa meter. Lalu aku diukurnya dan aku katakan kepadanya bahwa aku ini belum mati. Setelah itu, aku lihat lagi orang yang naik kembali ke langit. Lantas aku pun sadar dari tidur. Selanjutnya, beliau berkata kepada murid-muridnya, segera siapkan rumahku, karena pada hari Rabu nanti aku akan memindahinya. Perkataan beliau ini sungguh cukup menyedihkan dan menimbulkan kecemasan bagi keluarganya dan murid-muridnya. Tepat pada hari Rabu, beliau memindahi rumahnya. Kelihatan penyakit bertambah parah. Laksana kapal cukup muatan. Maka beliau berkata kepada Haji Ali bin Haji Harun, panggilkan aku Ibrahim bin Haji Basir. Dan Haji Ibrahim bin Haji Basir Usman alias Haji Doen. Dan oleh muridnya dipanggilkannya Haji Doen. Haji Doen pun mendatangkan dengan membawa seorang dokter. Tetapi setelah Haji Doen bertemu beliau, lalu beliau berkata, yang diobat itu adalah penyakit. Adapun aku, ini adalah ajal. Wasiatku kepada Masjid Batu yang belum selesai, harap kamu selesaikan. Salamku kepada muridku semuanya, terutama Haji Ahmad Tatapantas, Haji Harun Mukhtar, dan Ibrahim Haji Basir, supaya datang ke sini. Lalu dijawab Haji Ali bahwa Ibrahim bin Haji Basir belum datang. Selanjutnya beliau beramah kepada Haji Ali bin Haji Harun, beramanah kepada Haji Ali bin Haji Harun, ini ada penulis dawat tembaga, serahkan kepada Ibrahim bin Haji Basir, dan semua kitab-kitabku serahkan juga kepadanya. Kalau Ibrahim tidak paham kitab-kitabku ini, serahkan kepada Mahkamah Syariah Islamiyah Pontianak. Kalau mahkamah ini juga tidak paham, maka kirimkan ke Makkatul Mukarramah di Mekah, karena di sana banyak murid-muridku. Yang mana pelajaran dari aku semuanya daripada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Andai kata di kemudian hari setelah aku meninggal dunia ada orang yang mengajar, kalau sama-sama pelajaran dari aku, bersama-sama kamu. Kalau berlainan kamu, pikirkan lebih dahulu. Inilah amanah beliau kepada muridnya. Keadaan meliputi suasana tegang dan kesedihan memuncak sampai saatnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir dengan melafazkan kalimat La ilaha illallah pada hari Kamis jam 10, meninggalkan dunia yang fana ini menuju ke alam baka. Keadaan berjalan dengan tenang dan sempurna menurut ajaran Islam. Demikian riwayat singkat Guru Haji Ismail bin Deng Abdul Karim yang dapat kami kumpulkan. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kami sebagai muridnya semua mendapat seperti beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pontianak, 11 Februari 1984. Penyusun Haji Ahmad Rifai bin Haji Abbas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.